Kamu pernah dengar soal peptides? Ini nih yang lagi rame dibicarain sebagai the next big thing di dunia kebugaran. Bukan suplemen biasa, tapi molekul pintar yang bisa jadi game changer buat optimalisasi tubuh. Yuk kita bedah tuntas bareng-bareng. Ngerasa stuck di gym? Udah latihan mati-matian, diet super ketat, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, gimana kalau solusinya itu bukan dengan maksa tubuh lebih keras, tapi dengan ngasih perintah yang lebih cerdas ke sistem tubuh kamu sendiri? Oke, buat ngerti perintah cerdas itu, kita perlu kenalan dulu sama dua pemain utamanya, growth hormone atau GH, dan tentunya peptides. Ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Coba bayangin growth hormone atau GH ini sebagai kepala proyek di tubuh kamu. Kalau dulu waktu kecil tugasnya buat nambah tinggi, sekarang setelah dewasa, tugasnya jauh lebih krusial. Perbaikan sel, jaga massa otot, dan yang paling penting, jadi komandan buat bakar lemak. Terus peptides itu apa? Gampangnya, anggap aja mereka ini kunci pinter biologis. Peptides itu kurir super spesifik yang ngirim pesan ke sel-sel tubuh buat ngelakuin tugas tertentu. Presisi banget, nggak salah alamat. Sekarang, bagian serunya nih, gimana cara si kunci pintar ini kerja? Ingat ya, konsepnya bukan nambahin sesuatu yang aneh ke tubuh, tapi justru ngebuka potensi alami yang udah ada di dalam sistem tubuh kamu sendiri. Prosesnya tuh gini, ada peptides jenis GHRH dan GHRP yang fungsinya kayak sinyal. Sinyal ini dikirim ke kelenjar pituitary di otak, terus ngetuk pintu dan bilang, hey, waktunya keluarin growth hormone alami. Jadi yang kerja itu sistem tubuh kamu sendiri, cuma pemicunya ada yang dioptimalkan. Nah, ini dia yang bikin luar biasa, efek sinergi. Kalau kita gabungin dua jenis peptide, satu yang tugasnya kayak injek gas buat produksi GH, dan satu lagi yang lepasin rem, hasilnya itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 3. Efeknya berlipat ganda, keren banget. Oke. Sampai sini kamu mungkin mikir, ini beneran ilmiah atau cuma bro science ala kadarnya? Nah, ini bagian yang paling penting. Informasi ini bukan kaleng-kaleng, tapi diambil dari diskusi mendalam antara dua pakar kelas dunia di bidangnya. Di satu sisi, kita punya Derek dari More Plates More Dates. Dia ini peneliti farmakologi yang terkenal banget sama analisisnya yang super detail dan mendalam. Di sisi lain, ada Dr. Peter Attia. Beliau ini dokter lulusan Stanford, peneliti soal umur panjang, dan penulis buku bestseller Outlive. Jadi ini gabungan antara ilmuwan garis depan dan dokter praktisi. Kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. Inti dari obrolan mereka berdua bisa kita rangkum jadi satu kalimat ini. Idenya adalah pakai peptides buat memaksimalkan produksi hormon alami tubuh, bukan menggantinya dengan hormon dari luar. Ini murni soal optimalisasi sistem yang udah ada di dalam tubuh kita. Oke, sainsnya dapat, sumbernya kredibel, sekarang pertanyaan utamanya, emang untungnya buat kita apa di gym? Nah, ayo kita bedah manfaat nyatanya satu persatu. Manfaat pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah kualitas tidur. Produksi GH alami itu puncaknya pas kita lagi deep sleep. Dengan mengoptimalkan sinyal GH, kualitas tidur kamu bisa jadi jauh lebih dalam dan bikin seger. Ini jadi siklus positif. GH lebih baik, tidur lebih nyenyak. Tidur lebih nyenyak, pemulihan jadi maksimal. Manfaat kedua, soal komposisi tubuh. Growth hormone itu secara langsung memicu proses namanya lipolisis. Gampangnya, tubuh kamu ngebongkar cadangan lemak buat dijadiin bahan bakar. Hasilnya, tentu aja ngebantu kamu dapetin badan yang lebih lean dan metabolisme yang lebih efisien. Dan yang terakhir, soal pemulihan. GH itu pemicu faktor pertumbuhan lain kayak IGF-1, yang penting banget buat benerin kerusakan otot setelah latihan berat. Tapi bukan cuma otot loh, ini juga berlaku buat jaringan ikat kayak tendon dan ligamen, bagian vital yang bantu kita terhindar dari cedera. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya dan apa yang perlu kamu bawa pulang dari pembahasan kali ini. Teknologi semacam ini tuh ngebuka arah baru di dunia kesehatan personal. Kita mulai beralih dari pendekatan satu untuk semua ke arah optimalisasi sistem unik di tubuh kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, apakah ini masa depan dari industri kebugaran dan kesehatan? Jawabannya sangat mungkin. Eits, sebelum kita selesai, ada satu hal yang super duper penting yang harus kami sampaikan. Tolong banget didengerin baik-baik ya. Ingat ya, semua yang kita bahas di sini tujuannya murni buat edukasi. Ini bukan saran medis. Kesehatan kamu adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya. Setiap keputusan yang menyangkut tubuh kamu wajib hukumnya buat didiskusikan dulu sama dokter atau tenaga kesehatan profesional. Cari tahu lebih dalam dan ambil keputusan cerdas bersama ahlinya, oke? Terima kasih sudah menyimak.